Selamat sore pemirsa The Sahabat Master. Kembali kita di salah satu program istimewa kita nih, tiada lain alumni malam minggu. Alumni malam minggu ini dulu mungkin kita berkisah dengan teteh siapa, nanti di malam mingguannya seperti apa, apakah berkeringat malam mingguannya, apa berdarah-darah, apa makan terus, nggak tahu nih. Sobat, ya ini kita berada di salah satu tempat yang istirahat yang nyaman, mungkin mengarah ke Bandung Utara, tepatnya di Hotel Novotel. Ini dengan kita posisi di ballroom yang sangat eksotik, bagi kita eksotik. Nah, selamat sore Teteh. Oke. Dengan siapa nih Teteh? Nama saya Rita Melani. Oke. Pekerjaan saya sekarang lebih ke event organizer dan pergerakan production house juga. Oh. Nama Melco, Melani Production. Oke, ini satu kartu beda kocokan dengan kita ya. Ya. Dulu saya Nah, gitu. Nah, ini Doi bekerja juga di bagian pekerja seni juga sama lah. Artinya mulai beradaptasi dengan konsep. Teh, siapa yang apa? Rita. Oke, Teh Rita. Teh Kotak Malang. Arti malam minggu Teh. Arti malam minggu sekarang apa dulu? Dulu deh. Dulu ya. Kalau dulu arti malam minggu buat saya mah spesial. Oke. Karena malam minggu itu saya bisa nonton, makan, Oke. jalan-jalan. Ada yang bayarin. Kita sih kalau udah Jumat udah bertanya-tanya, besok jalan-jalan kemana? Kemananya? Makan Ini, apa lagi? iya. Diajak kemana kira-kira? Itu malam minggu tahun 90. Tahunnya jangan disebutin ntar Oh. ketahuan umurnya. Pokoknya tahun harita lah. Oke. Seperti itu. Ini Teh Rita ini salah satu penggagas musik. Dia berkecimpung, terjebak di kalau lihat judul mah nih keren saya mah. Perempuan peranan perempuan di belantika musik rock Indonesia. Musik rock, Bro. Nah, ini gimana bisa nyampe ke, padahal musik itu banyak genrenya. Ada keroncong, dangdut, pop, jazzy, Sunda, dan sebagainya. Kenapa masuk ke ranah ini? Masuk, kenapa bisa suka sama rock ya? Betul. Sampai terjebak di lingkaran musik rock. Diracun saya Diracun oleh sama mama. Oh. Mama saya mama. mamanya suka rock juga, Bro. Suka rock, suka pakai rock mah udah jelas ya. Oke. Mama saya cuman mama saya dulu dari umur pas 2 SD ya, itu tiap hari dicekokin The Beatles. I saw her standing there gitu dari pagi sampai pokoknya The Beatles lah pokoknya gitu dah. Dari situ tuh nyampur ke Guns N' Roses mah udah kumpuh ya gitu. Sampai satu hari pernah ya kelas 6 SD lah saya teh. Mama tuh pergi ke pasar. Oke. Ceritanya terus pulang-pulang tuh bawa kresek isinya kan tahu, tongkol, asin segala macam lah. Pas dilihat tuh kok di dalam kreseknya ada kotak hitam ya, apa itu gitu ya. Kotak hitam terus dibuka ternyata kaset. Oke. Kaset. Kok kaset tapi kok covernya cuma hitam aja gitu kan. Pas dilihat-lihat tuh ternyata ada gambar ularnya. Ternyata si mama teh beli Black Album. Wah, Metallica. Mama. Gamel Umur mama aja. saya waktu itu udah 40 ya, kurang lebih enggak deh, 30 lebihan lah ya, 30 lebihan. Mama tuh pas saya umur kelas 6 SD. Itu tiap hari entertainment ya, terus Usain Batu, Nothing Else Matter gitu ya. Di dapur teh headbang. Saya mau maturan weh gitu. Berikut tahun itu gitu. Iya, pada waktu itu kan cuma ngerasa ini lagu enak juga ya, kelas 6 SD gitu kan. Oh, kelas tapi belum tahu ini lagu apa gitu kan. Oke. Belakangan setelah dewasa gitu, ternyata emak saya beda dari emak yang Mama rock ya. dari situ kan tahu Bon Jovi, Michael Jackson, semua tuh dari ya itulah kalau istilahnya influence musik itu dari orang terdekat, lingkungan terdekat. Betul. Kebetulan alhamdulillahnya emak saya rocker. Rocker, Ma. Ini Jadi suka musik rock. virusnya tersampaikan rockernya. Iya. Oke, sampai mendarah daging. Iya betul. Oh. Jadi sampai sekarang kalau misalkan di rumah saya nyetel berang-berang dia nggak bisa marah. Oh iya, sudah. Nikmati Yang aja. ngajarin. Anggap aja Gitu. itu bagian dari terapi kali Iya ya. betul. Iya memang gitu. Jadi apa sih namanya? Ya sampai sekarang akhirnya alhamdulillahnya juga teman-teman musisi rock semua. Meskipun saya bukan musisi, bukan kabelis, bukan vokalis tapi kabelis. Saya pernah bergabung di 5 band sebagai Buset. kabelis. Oh. Nyepeng kapal lagi. Gitu. Jadi sampai sekarang ya di musik rock. Ada musik favorit?
Ya pastilah. Apa? Led Zeppelin sama Irma, Iron Maiden. Nonton konser kemarin di Iron Maiden? Enggak. Tidak ke tidak kembali tidak? Enggak kembali. Karena dilarang ya Kenapa? sama Menteri Keuangan. Oh iya, I know. Ongkosnya mahal ya. Mau di Bandung mau di Saparua nonton. Kenapa dengan Led Zeppelin? Awalnya suka apa namanya sosok Robert Plant-nya. Oke, Robert Plant-nya. Yes. Gitu, jadi asa ganteng gitunya. Benar. Laki Jadi dan laki. karismatik banget dari situ, jadi mulai ternyata lagu-lagunya juga enak gitu. Oke. Ya udah akhirnya nyandu sampai sekarang suka. Dari lingkaran itu terjebak, akhirnya ada sesuatu yang dikaryakan dengan rock. Iya, akhirnya karena alhamdulillah dari mulai suka musik rock, terus kebetulan juga disupport sama teman-teman yang kebetulannya juga musisi-musisi rock. Jadi akhirnya ya lahirlah Melpro gitu. Berdasarkan awalnya tuh Melani Production, karena saya Melani. Apa itu namanya? Dalemannya musik. Nyebik sih, black kan apa? Ya, jadi Melpro itu hasil curhatan Hasil curhatan dari musisi-musisi rock pada waktu itu 2016 ya. Oke. Jadi mereka ngeluh, aduh kumahanya gitu, ibaratnya saya punya karya nih ingin diperdengarkan tapi panggung lagi sepi, nggak ada job gitu. Akhirnya saya diskusi sama teman namanya Franciscus Eko, Mas Eko gitu ya, sambil sepanjang Mas Eko, Mas gimana nih, saya pengen teman-teman nih ngumpul gitu, teman-teman musisi rock itu ngumpul di satu event, istilahnya digelar lah satu event gitu. Ya udah bikin event aja gitu, kata Mas Eko. Tadinya mau bikin namanya itu Rockers United, karena kumpulnya rocker-rocker gitu kan. Tapi ternyata temen udah bikin, Medi Sakarhead tuh udah bikin Rockers United. Akhirnya diganti lah, tercetus nama Rock Legacy. Rock Legacy. Itu kenapa Legacy? Karena Legacy itu kan warisan. Jadi di setiap event kita itu headline-nya itu musisi-musisi yang pernah hits di tahun 90-an. Kayak siapa, Kudu. Salam untuk dia. Sama siapa? Miskin. Ya, terus ada apa namanya Bunga. Terus The Flower. Grace Love. Ya itu juga ada, dan kebetulan banyak yang hadir. Ya, pada waktu itu ada Ridho Slang juga, ada Ari Wahab. Pokoknya seneng banget, kita baru bikin event pertama tapi yang hadir musisi-musisi senior gitu. Alhamdulillah, dan dari situ itu 4 event ya dalam waktu 2 bulan. Itu Rock Legacy menghadirkan tidak kurang dari 20 band. 20 band. Tahun 2018 2016 kemarin. Di mana? Di Jakarta, di JKC. Kapan di Bandung? Di Bandung insya Allah mau ya. Tapi judulnya bukan Rock Legacy. Nanti kita bisik-bisik aja. Bisik-bisik kan undang-undang kita. Oh ya, nanti japri. Tapi insya Allah nanti November atau Desember insya Allah kita akan bikin Rock Legacy part 2. Gitu. Tapi konsepnya mungkin lebih ke parade band. Parade band. Dari satu hari itu dari siang sampai malam. Nancep di situ semua band ada. Pengennya gitu sih. Mudah-mudahan, tapi kalau coronanya udah lewat ya, mudah-mudahan Desember. Gitu. Jadi dari situ mulailah akhirnya kok nagih ya, saya pengen tetap pengen berkarya lagi sesuatu, padahal ngesliur sebenarnya, tapi hayangnya nyin pengen bikin lagi. Terus support dari musisi-musisi rock juga support, jadi udah bikin apa lagi gitu. Sampai akhirnya kemarin Melpro bikin satu program namanya Kuber Musik tuh. Apa teh? Kuber Musik. Ya. Apa itu Kuber Musik? Kuber Musik itu kuliner bersama musisi kita. Kuliner bersama musisi kita. Makan enak, musik asik. Makan enak, musik asik. Iya. Jadi di situ kita ibaratnya menghadirkan musisi-musisi tanah air untuk menceritakan pengalaman perjalanan karir sekaligus ngebahas kuliner. Makanan favoritnya apa nih? Kita hadirkan, terus nanti apa yang dirasakan gitu, kesannya apa gitu dari masakan itu gitu, dari menu yang kan kalau menu itu beda-beda ya, tiap lain kopi lain masakan. Jadi itu dibahas, itu bisa jadi panjang obrolannya kayak gitu. Siapa yang pernah terlibat di sana?
Episode pertama kita menghadirkan Mas Eet Sungkani. Edane, Ya, gitaris. ya. Dan alhamdulillah itu responnya bagus banget. Pasti ikuti ya. Dan alhamdulillah saya diiringin tuh pernah apa sih istilahnya ngejam gitu ya, diiringi sama Mas Eet. Aduh, satu kebanggaan banget meskipun suara gerebek juga ya. Saya pede dan nggak gitaran sama Mas Eet. Terus episode kedua kemarin Imanin Jerok. Oke. Terus nanti next episode tuh rilisnya udah ada Krisyanto Jamrut, ada Sandi Pasben, Oki Rip, ada Jikun juga, ada Iram Yukem, pokoknya itu udah masuk list. udah menyatakan kebersediaannya untuk tampil di Kuber Musik. Di Bandung, di Jakarta. Ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Tergantung situasinya nanti gimana gitu. Di tengah perjalanan pandemi ini membangun suatu konsep karya musik rock, keberpihakan orang lain seperti apa? Keberpihakan dalam arti support ke Kuber Musik. Ke Teteh sendiri nih, apakah ada orang yang terlibat? Siapa sih yang mendukung Teteh seperti ini di zaman Teteh ketika orang lain membuat sesuatu, orang mencibir atau sehingga? Wah, banyak. Ya maksudnya hal-hal yang nggak menyenangkan banyak ya. Pasti. Apalagi ya itu tadi saya sampai seperti ini bikin event, terus pergaulan yang semakin luas gitu, alhamdulillah bisa berbuat sesuatu karya meskipun apa namanya mungkin secara nilai materi kita belum tahu ya apa namanya program ini akan jadi seperti apa. Tapi ya itu selalu ada yang nyinyir. Apalagi kan ibaratnya setiap orang tuh pasti punya masa lalu ya. Masa lalu itu pasti ada yang buruk juga gitu. Orang itu kadang selalu melihat sisi negatif kita di masa lalu. Orang berbuat kesalahan itu wajar, namanya manusia. Manusia itu pasti berbuat salah ya. Betul. Gitu. Nah, kadang-kadang orang selalu melihatnya di sisi negatifnya, melihat kita sebagai orang yang dulu dengan yang negatif gitu kan. Jadi yang kita lihat sekarang ini ya apa yang saya lakukan sekarang ini ya ingin menunjukkan lebih ke ini loh saya dengan positifnya saya sekarang gitu. Ibaratnya itu, tapi yang namanya manusia kan jangankan kita berbuat salah, bener aja kadang disalahin, dicibir gitu. Tapi sekarang saya move on aja. Saya pakai kacamata kuda, nggak ngeliat lagi omongan orang kanan kiri gitu kan. Saya lebih menghargai, appreciate orang-orang yang menghargai saya, mensupport gitu kan, kasih masukan-masukan positif gitu. Kalau orang-orang yang ibaratnya masih melihat saya sebagai saya masa lalu, ya buat saya itu hak mereka ya, hak mereka gitu. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk sesuai apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi ya saya sih tetap berusaha menjadi orang yang lebih positif, lebih baik, membuat sesuatu karya yang lebih baik, gitu kan, supaya bermanfaat untuk orang lain, bisa menghibur, bisa ada edukasinya gitu. Ya berharap mudah-mudahan ke depan orang pun akan melihat bahwa oh iya, setiap orang pasti melalui hal sulit di dalam hidupnya gitu kan. Dan hal itu yang nanti merubah orang ini menjadi apa, menjadi siapa. Itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Masa lalu itu membuat kita sekarang ini seperti apa, itu bagian dari perjalanan hidup ya kan. Ini poin senternya bahwa apapun yang kita lalui itu artinya jangan melihat dunia dari tikungan. Harus utuh dan lurus. Artinya apapun yang terjadi ya biarkan mereka, kita punya dunia sendiri ya, untuk mengarah ke yang lebih baik. Support yang paling besar dalam hidup ini keluarga mendukung. Keluarga terutama pastilah. Anak, orang tua ya mama kan. Yang paling support ibaratnya apapun yang saya lakukan selama itu positif, selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu ada manfaatnya juga gitu, mereka support. Asalkan jangan yang aneh-aneh. Ini yang pagi-pagi pulang malam kembali pergi pulang pagi nggak jelas gitu itu agak-agak. Bisa cerita nih ketika Mel Pro ya membangun suatu karya tersendiri dan udah berjalan berapa tahun? Udah 4 tahun. 4 tahun. Bisa disampaikan mimpi besarnya apa? Mimpi besarnya Melpro pengennya jadi satu PH yang besar. Ya, bisa mempunyai karya yang menjadi legend juga gitu kan. Punya suatu karya yang bisa diingat anak cucu saya juga gitu kan. Gitu, terus apa namanya bisa ya jelas-jelas pastinya menghasilkan secara materi. Itu pasti ya kan.
Nggak mungkin kita kerja tapi kerja bakti wae. Pengen ada sesuatu gitu. Oke. Itu harapannya sih, tapi lebih ke supaya Melpro ini menjadi wadah, ya kan, wadah buat orang lain yang mau berkarya, bikin video klip atau apa, film gitu kan, itu bisa bergabung dengan Melpro, supaya nanti juga itu kan jejak digital akan selalu ada ya. Betul. Kalau kita punya karya ya meskipun secara materi mungkin kita belum mendapatkan apa-apa, tapi Betul. itu lebih dari materi, Betul, setuju. ya kan? Karena itu ada efek. Nah, Jadi katakanlah materi kita itu efek dari kita beraktivitas. betul, ya. Investasi hari ini adalah gerakan untuk 5 tahun ke depan seperti apa. Iya. Kalau hari ini kita tidur, ke depannya tinggal disimut. Iya betul. Tapi kalau hari ini kita bisa berkeringat, besok lusa kita akan sehat. Iya. Oke. Jadi kalau sekarang tidur jangan harap bisa berkeringat. Untuk membangun suatu brand itu hambatannya bagaimana? Kak, Banyak menyikapi? banget hambatannya mah. Wah, pokoknya untuk ibaratnya apalagi kalau kita awal aja ya kita bikin program, mau bikin event, itu waduh nyodorin terutama cari sponsor ya. Cari orang yang support ke apa yang kita lakukan gitu kan. Kita mau bikin event nih, nyodorin proposal itu perjuangan pisan kan untuk akhirnya, tapi dengan berjalannya waktu apalagi sekarang gitu dengan adanya Kubur Musik ini, Oke. support itu alhamdulillah Udah berkurang. berdatangan. Jadi kita juga nggak terlalu susah untuk yang harus lobby atau adu argumen hula ibaratnya. Tinggal lihat aja ya. Kayak tinggal klik ini loh gitu. Nah. Oh oke full support lah. Gitu. Udah alhamdulillah Iya, lah iya. gitu. Udah alhamdulillah. Itu gerakan nyatanya tuh ya. Gerakan Oke. nyatanya. Nah, dalam membangun karir ini, ketika Teteh menemukan suatu hal, ada kata kuncinya apa sih biar sahabat-sahabat Master People nih bisa struggle seperti Teh Rita nih? Kata kuncinya mah tabah ya, jangan mudah menyerah, terus jangan terlalu peduli omongan orang. Oke. Jangan terlalu peduli omongan orang. Iya, karena biar gimana pun ya kita cuma punya dua tangan ya. Kalau kita harus ngeladenin semua omongan orang kan juga nggak mungkin. Yang perlu kita lakukan cuma nutup kuping. Udah selesai ya kan. Udah nggak usah dengar deh. Pokoknya yang penting kita berbuat hal yang positif. Apa namanya bisa kalau bisa berbagi ya kan. Kalau nggak bisa ya kita juga minimal membantu apa yang bisa kita lakukan buat teman-teman. Terutama sih kalau saya ya karena teman-temannya musisi, jadi apa yang bisa dilakukan teman-teman musisi gitu. Oke. Gitu sih. Ada rencana ngedatangin band luar? Pengen banget. Saya pengen ngedatengin Pearl Jam. Setuju. Bring Pearl Jam ke Indonesia itu dari tahun Belum. kapan itu Belum ada. belum bisa, dan pengen suatu saat bisa nih Melpro mungkin mudah-mudahan jadi promotor, Betul. bisa ngedatengin Betul. gitu kan. Betul. Dan itu akan jadi satu hal yang sangat membanggakan buat saya gitu. Betul. Kan. Itu akan jadi sejarah di Indonesia juga. Pasti. Meskipun kayaknya mulut banget gitu ya, tapi ya Sah-sah kita nggak saja. pernah tahu. Sah-sah Namanya juga saja. mimpi, kan? Benar-benar. Benar, dan itu saya setuju. Jadi kenapa mesti Pearl Jam pertanyaannya? Pertanyaannya ya Eddie Vedder itu buat saya apa ya, mirip dengan mantan. Bodoh. Buddhis blues keren menurut aku. Eddie Vedder keren, dia seorang ustadz. Eddie Vedder itu Buddhis, sorry benar. ya, katakan ustadznya sangat Tapi dia paham wise. tentang Dia orangnya wise. Betul, Jadi terus suaranya juga keren kan. Betul. Ya, lagu-lagunya juga bagus-bagus. Jadi satu lagu Eddie Pearl Jam apa? Last Kiss. enggak, Oh enggak, awal. lebih suka Daughter, Dokter. Oke. karena saya punya daughter. Oke. Daughter. Bro, ini tema ini punya obsesi besarnya, mimpi besarnya pengen jadi PH besar, Iya. yang kan bisa dinikmati oleh cucu, Ya, anak cucu generasi, Bener. dan menghasilkan. Ya, di Iya. tadi terakhirnya menghasilkan, dan salah satu gerakannya akan dia bawa punya obsesinya adalah Pearl Jam. Welcome to Indonesia. Kita dukung, support buat The Master. Harus ya. Oke. Nanti saya kasih tiket gratis buat kalian. Amin. Amin. Saya aminkan dulu aja. Iya, Oke. aminkan dulu. Walaupun Pearl Jam sekarang dengan kondisi seperti saat ini, tapi tetap Iya. legend kayak. Legend mah legend. Tidak akan tertukar. Betul. Dan tidak ada hal yang tidak mungkin. Betul. Buat Allah mah. Betul, Siapa betul, tahu, Ya kan tiba-tiba terjadi kun fayakun. Ini ngarep banget ya. Harus. Harus. Oke. Nah, Gitu. ini tadi Melvo sudah kemudian pernah memproduksi beberapa band atau Iya, band apa? ada pernah, saya dulu pernah bukan memproduksi, saya sebetulnya lebih ke ngasuh ya, Ngasuh. memanajeri. Oke. Ada band namanya Joy Climax dulu, tapi sekarang bandnya udah vakum, entah bubar. Oke. Terus sekarang ini lagi pegang beberapa talent
salah satunya dari Semarang. Itu dia punya karya yang bagus menurut saya, meskipun dia tidak rock ya lagunya, dia pop gitu. Tapi Melpro akan memproduksi karya lagunya mereka. Jadi supaya ibaratnya pengen gitu, kalau ada lagu bagus nih pengen semua orang bisa dengar, kita share gitu kan. Meskipun secara mungkin kalau sekarang untuk industri musik agak-agak mengkhawatirkan ya, tapi kan bukan artinya kita harus stop berhenti berkarya. Setiap apalagi musisi itu memang pekerjaannya ya harus membuat karya kan. Sering ke Bandung mereka ke Bandung ada beberapa kali, karena studionya saya ini Bandung. Jadi dari Semarang mereka tuh didatangin ke Bandung sengaja buat rekaman, habis itu terbangkan lagi ke Semarang buat kapan-kapan ngobrol di alumni. Harus. Musisi-musisi asuhannya. Iya. Karena musisi semua dalamannya ada Kang Budi Arab. Iya. Kemudian nanti komunitas Kendanger. Terus kemarin teh pemain band apa lagi? Mang Dik juga. Guru rocker juga. Iya. Matt Stone kemarin. Nah ini sekarang waduh perempuan tangguhnya Teh Melani. Rita Melani. Iya. Melpro dalam hal ini dengan Teteh bersama tim ya. Iya. Terus dengan satu gagasan yang istimewa. Pernah dalam satu konsep gagal dalam menyelenggarakan apa? Pernah. Yang memalukan atau yang penyangka jadi gini. Kalau kejadian bikin event sih belum pernah sampai gagal gimana. Cuman ya pas Rock Legacy itu yang pernah sampai ternyata misalkan konsumsinya kurang. jadi kita yang agak ribetnya ya itu hal yang wajar sih ya biasanya ya kalau untuk ini. Jadi ya gitu, jadi konsumsi kurang, jadi riweh gitu. Jadi pengalaman yang unik di IO itu katakan dengan hal yang ini seperti itu. Nah, kesibukan itu, tapi pasti ada trial and error lah setiap hal juga. Kalau dulu mah ke narasumber pertama Kang Budi Arab mau bilang hari acara berang selamat malam kan jadi itu hari ini salah waktu. Nah, sama itu vokalisnya kunaon tuh itu. Nah gitu dulu. Nah gitu. Diminum tuh teh, diminum. Belum ini ya, minum obat. Jadi lupa waktu. Nah, oke. Ini di alumni malam minggu sampai detik ini secara personal Teteh akan memposisikan diri tetap sebagai produser, ibu rumah tangga, pejuang atau seperti apa 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan, karena kalau saya kan sebenarnya dulu pernah cita-cita pengen jadi penyanyi, tapi kayaknya itu mungkin 5 tahun jadi penyanyi. 5 tahun dulu nyanyi naon? Naon. Asa resep gitu kalau ngelihat yang misalnya perempuan punya suara bagus gitu ya. Pengen banget, tapi kalau sekarang nggak mungkin. Jadi untuk 5 tahun ke depan pastinya sih tetap menjalankan program-program yang ada di Melpro. Jadi nanti kan kita juga ada namanya ngejam itu apa? Ngebet jadi musisi. Jadi kita ada itu juga. Ada beberapa program lah, ibaratnya film layar lebar juga kan, yang lagi direncanakan ya, planning gitu. Udah siap ke depannya, tinggal nunggu izin syuting, kita udah tinggal syuting gitu. Jadi pengennya 5 tahun ke depan itu Melpro sudah jadi PH yang besar, yang bisa memproduksi film yang berkualitas, gitu kan, juga bisa jadi menghasilkan musisi-musisi talent yang punya karya yang bagus. Kalau tadi dibuka kita dengan malam minggu dulunya seperti apa, sekarang malam minggunya sekarang seperti apa? Kalau ditanya malam minggu sekarang ya lebih hangout sama anak-anak. Jadi udah alumni kan ya? Udah alumni, lulus tapi IPK-nya rendah. Jadi kalau malam minggu sekarang ya lebih ke jalan-jalan sama anak-anak, makan, kulineran, ya ngeliling-ngeliling Bandung lah, paling gitu aja. Kadang-kadang keluar kota kalau malam minggu, ya cuma ya beda lagi, udah nggak pacaran lagi. Alumni. Udah alumni. Nah itu lulus. Ketahuan sekarang ya. Udah lulus. Nah ini di ending point diskusi alumni malam minggu kita bincang-bincang nih dari awal sampai terakhir udah ternyata Teteh seorang struggle, tetap akan berjuang. Saya minta 3 kata kunci
menurut Teteh alumni malam minggu seperti apa? Program tiga, ini, tiga program kata ini. ya, tiga kata. Program ini ya, program itu keren, smart, edukatif. Oke. Just Pro. This is Melanie Production. Iya. Oke. Teteh tidak terasa waktu juga yang memutuskan Iya. udah setengah jam, tapi tak terasa dengan seorang musisi sekaliber Teh Saya Melanie bukan mah. musisi lah, saya mau tengah ya. Mau tengah Kalau musisi ternyata. mah harus bagus. Keren. Banyak pesan inspiratif beliau terutama adalah tabah. Terus jangan dengar omongan orang. Iya. Dengan omongan orang, tutup mata, tutup telinga. Just do it aja, yang penting positif. Berjalan positif aja. Oke, saya Kang Budi Langit ucapkan terima kasih ditemani oleh Rita Melani dari Melpro. Oke, sampai ketemu di alumni malam minggunya. Goodbye, see you next tomorrow. Jangan lupa, jangan lupa ini. Tadi teh. Iya. Jangan lupa subscribe acara alumni malam minggu. Dan teh si ganyan candi ngaklik satu dengonya. Jangan Di lupa like. subscribe ya. Dan ini nih, ini kopi dari teh. Ini dari Kopi Gangster. Ini kebetulan sahabat saya juga ini produksi dari Bang Uli ya. Ini Kopi Gangster ini saya udah pernah nyoba. Oh, iya. Bahkan tanpa gula pun ini rasanya enak banget. Waduh. Kopi Gangster ya. Bang Uli sukses. Oke, sampai ketemu teh. Thank Makasih you. banyak. See you next tomorrow. Sama-sama. Kita Ketemu. ngobrol lagi nanti 2 Oke. hari ya. Just do Stay it. met. Oke.